Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Perebutan pengelolaan Bandung Zoo, 2 pihak pengelola bentrok hingga gerbang utama kebun binatang jebol pada Rabu lalu. Longsor di Singaparna, Tasikmalaya membuat 2 bangunan ambruk dan jalan kabupaten ambles. Ketagihan judi online, seorang suami menjual istri yang sedang hamil untuk jadi umpan melakukan aksi pencurian. Kecelakaan yang melibatkan truk box terjadi di tol Cipularang Purwakarta dan Pamoyanan Kota Bogor. Seorang pengemudi truk box yang menyeruduk truk lain di tol Cipularang tewas akibat mengalami luka berat. Kerasnya benturan menyebabkan truk box ini, kabin pengemudinya hancur dan sopirnya, seorang warga Pandeglang, Banten, tewas. Truk naas ini kehilangan kendali dan menabrak truk tronton di tol Cipularang kilometer 95 Kecamatan Darangdan, Purwakarta, arah Bandung menuju Jakarta Rabu sore. Kecelakaan terjadi saat truk tronton dan minibus melambat karena adanya perbaikan jalan. Namun truk box ini melaju kencang dari belakang dan menabrak kedua kendaraan di depan dengan kecepatan tinggi. Sopir truk box yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Warga Jalan RE Sumanta di Reja Pamoyanan Kota Bogor Rabu sore geger setelah 2 truk box bertabrakan adu banteng hingga salah satunya terguling. Akibatnya sopir truk yang terbalik mengalami luka ringan. Tabrakan terjadi akibat truk box yang melaju dari arah Pamoyanan menuju Cipaku di jalan menurun mengalami remblong. Truk yang terguling sempat menutup sebagian jalan sebelum akhirnya diderek ke unit Laka Lantas Ciawi. Perebutan pengelolaan kebun binatang Bandung alias Bandung Zoo berbuah saling baku hantam di gerbang masuk kebun binatang. Bentrok dipicu tidak dapat masuknya para karyawan dari manajemen lama Yayasan Marga Satwa Taman Sari ke dalam karena telah dikuasai oleh pihak Taman Safari Indonesia. Kericuhan terjadi setelah pihak Taman Safari Indonesia yang masuk dan menguasai Bandung Zoo Rabu pagi menutup operasional kebun binatang yang menjadi aset pemerintah Kota Bandung ini. Karyawan Bandung Zoo dari manajemen lama Yayasan Marga Satwa Taman Sari yang merasa masih sebagai pengelola yang sah dan ingin masuk untuk bekerja ditahan security manajemen baru. Akhirnya terjadilah baku hantam hingga gerbang utama kebun binatang jebol. Polisi yang datang bisa melerai bentrokan sehingga kedua pihak menghentikan bentrokan. Pihak manajemen lama dari Yayasan Marga Satwa Taman Sari mempertanyakan pengambil alihan tiba-tiba yang dilakukan dan mengkhawatirkan nasib sejumlah satwa eksotik yang ada di Bandung Zoo. Tapi ada sekelompok orang, oknum dari Taman Safari, dikawal oleh puluhan sampai 30-an security ranger jam 6 tadi mendobrak pintu utama kita. Kemudian mereka juga masuk ke dalam ruang manajemen, mengusir semua security kita dan juga karyawan kita yang berjaga di dalam. Jadi mereka sekarang keluar. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Itu pagi-pagi biasanya mereka dikasih susu, dikasih makan dan yang lain-lain. Sedangkan tim petugas pakan yang kita beli vendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana kondisi satwa kita di dalam itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya kalau mereka menyatakan diri ilegal, kita belum pernah dapat suratnya. Karena yayasan ini kan ahunya lagi dibekukan. Apalagi sekarang kita dalam persidangan. Jadi sebenarnya saya juga belum tahu kondisi mereka masuk tuh dengan alasan hak apa. Kita cuma menunggu, Kang. Kita lihat, kita pengen satwa kita selamat, itu poin yang pertama. Kemudian kita pengen tahu apa sih alasan mereka kok bisa mendobrak pintu sampai masuk ke dalam menduduki Bandung Zoo. Di sisi lain, pihak Taman Safari Indonesia mengklaim berhak mengelola Bandung Zoo berdasarkan putusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Dalam putusan tersebut, pihak Taman Safari Indonesia diserahi oleh Pemkot Bandung untuk mengelola barang bukti Kebun Binatang Bandung setelah dua petinggi Yayasan Marga Satwa Taman Sari, Bisma Bratakusuma, dan Sri menjadi tersangka kasus penguasaan lahan Kebun Binatang Bandung. Namun manajemen lama menolak menyerahkan pengelolaan sejak pertengahan Juli lalu. Terusir manajemen baru, para karyawan manajemen lama sempat menutup ruas jalan Taman Sari. Kini kedua belah pihak masih melakukan mediasi dengan didampingi oleh polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Hujan yang masih mengguyur wilayah Garut mengakibatkan bencana longsor di 5 dari 11 desa di Kecamatan Banjarwangi. 1 orang anak meninggal dunia akibat tertimpa longsor. Sejumlah titik di wilayah Kecamatan Banjarwangi, Garut dilanda longsor. Menurut Camat Banjarwangi, ada 5 desa yang dilanda longsor, yaitu Desa Tanjung Jaya, Bojong, Banjarwangi, Wangunjaya, dan Talaga Jaya. 1 orang anak berusia 10 tahun warga Kampung Cipongpok, Desa Tanjung Jaya meninggal dunia tertimpa tembok rumah yang roboh akibat longsor. Disinyalir kita ada beberapa titik ya, termasuk beberapa desa, kurang lebih ada 5 desa yang disinyalir terdampak daripada musibah bencana longsor ya. Untuk korban jiwa Pak yang masuk ada berapa di data? Kebetulan korban jiwa hanya di desa ini, Kampung Cipongpok, Desa Tanjung Jaya. Adapun desa yang sedikit yaitu ada korban luka-luka ya. Ada 1 lagi di Kampung Cipadung, Desa Bojong. Selain merusak rumah warga, longsor juga menutup akses jalan kabupaten. Jalan penghubung antar kecamatan ini tertutup longsoran tebing yang ada di sampingnya. Karena ketiadaan alat berat yang mampu menuju lokasi, maka warga pun bergotong royong menyingkirkan material longsor dengan alat seadanya. Longsor juga merusak 1 ruang kelas di SD Negeri 3 Banjarwangi, sehingga proses pembelajaran murid kelas 5 harus digabung. Warga diimbau untuk waspada akan longsor susulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan tepi jalan penghubung antar kecamatan longsor dan ambles. Tak hanya jalan, longsor juga menghancurkan sejumlah bangunan. Longsor yang terjadi di Kampung Tarikolot, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ini membuat 1 bangunan toko dan warung ambruk, serta jalan sepanjang lebih dari 30 meter ambles. Tanah yang longsor ambles hingga kedalaman sekitar 20 meter. Padahal jalan ini merupakan akses utama yang menghubungkan pusat ibu kota Singaparna dengan Kecamatan Sariwangi dan Lewisari. Akibat longsor, arus kendaraan di titik longsor terpaksa diberlakukan sistem buka tutup karena hanya 1 lajur jalan yang masih bisa digunakan secara bergantian. Hujan waktu itu deras sekali, terus volume air meninggi sehingga kejadian longsor di Kampung Tarikolot RT 01 RW 4 di Sukaherang Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dengan panjang kurang lebihnya 30 meter dengan kedalaman sekitar 20 meter lah. Ada di atas bangunannya, bangunan warung dan toko mungkin udah tidak dipakai tapi tetap materialnya terbawa sama longsor juga. Warga bersama aparat desa telah memasang tanda peringatan serta pembatas darurat untuk mencegah terjadinya longsor susulan. Pihak desa juga telah melaporkan kejadian ini kepada BPBD dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk penanganan lebih lanjut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Hujan deras juga mengguyur wilayah Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dan mengakibatkan Sungai Cikunten meluap serta banjir bandang yang merusak bagian belakang rumah warga. Banjir bandang melanda 2 kampung di Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Hujan deras sejak sore menyebabkan air Sungai Cikunten meluap dan menerjang permukiman. Akibatnya, bagian belakang rumah milik Agus di Kampung Cilembu longsor dan menggerus bagian pondasi rumah. Hujan besar dari sore, sekitar jam 10 lebih, banjir. Nah, terus jam 11 lebih, baru ini longsor di bahan air. Ini besar, kalau saluran air kan di bawah normal biasa. Ini kan air datangnya dari
sawah dari atas, air besar. Menurut BPBD Kabupaten Tasikmalaya, total ada 11 unit rumah yang terdampak banjir di Desa Cikunten dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Rumah ada sekitar 11 rumah yang kena dampak dari luapan air ini yang diakibatkan oleh luapan air Cikunten ya Pak ya, yang sangat deras karena kata Pak RT hujan semalam itu di sini tidak cukup deras, tapi karena aliran luapan air yang dari arah Cikunten depan dari hulu itu lumayan cukup deras, juga mungkin diakibatkan karena damnya tidak bisa menampung debit air hingga luapan air lumayan tinggi gitu hingga. Pasca banjir bandang, pemerintah desa telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mengkaji penyebab dan antisipasi agar bencana serupa tidak terulang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.